Ini adakah tanggapan sendiri mengenai rencana kenaikan PPN menjadi 12% di Januari ini? Silakan Bu dari kacamata pengusaha. Ya, terima kasih. Jadi kalau diajak diskusi, saya kira tahun 2021 pasti diskusinya juga nggak ngajak pengusaha, terutama pengusaha yang kecil menengah. Karena betul tadi yang Mas Eko bilang ya, eh, di satu sisi kita lihat misalnya investasi-investasi yang besar, yang jangka panjang, yang serapan terhadap tenaga kerjanya itu sangat kecil, itu banyak sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan termasuk pembebasan pajak dalam kurun waktu yang cukup panjang gitu. Nah, itu kan investornya pasti besar. Nah, di sisi lain, ini PPN naik 12%. Tadi Mas Eko juga bilang, PPN itu berdampak lebih banyak kepada pengusaha atau kepada pembeli yang menengah bawah. Nah, kalau pembeli menengah bawah terdampak, ini juga akan terdampak buat pengusaha. Jadi bayangkan kalau misalnya PPN, kalau misalnya satu produk dibuat dari bahan baku sampai dijual, di ujungnya 12% bahan bakunya, tambah minyaknya, tambah yang lain-lainnya. Itu kebayang sampai di ujung berapa persen jadinya. Mungkin kenaikan hanya 1%, tapi di ujung pada produk akhir itu akan sangat besar sekali, bisa jadi kenaikannya 10%. Persoalannya adalah pajak itu prinsipnya, saya ingat sekali tuh di sekolah dulu belajar. Pajak itu adalah buah dari pohon gitu. Jadi pohonnya harus disegarkan dulu. Artinya apa? Dunia bisnisnya, kondisi ekonominya ini harus diperbaiki dulu. Ya, Kalau sudah baik gitu, nah terus pajaknya dinaikkan, orang dalam keadaan punya uang, dinaikin pajaknya juga masih oke. Nah ini sekarang daya belinya sudah rendah. betul. Tadi pertumbuhannya 4,8, 5% aja nggak nyampe. Ya, Sementara pemerintah punya target 8%. Mana mungkin bisa nyampe 8% kalau orang-orang sekarang semuanya mengikuti gaya frugal living. Frugal living itu bukannya gaya-gayaan gitu ya, bukannya gaya hidup, bukannya lifestyle, tapi ini nggak punya pilihan. Nah, kalau frugal living dijalankan oleh orang, berarti semakin sedikit lagi orang yang belanja, ya. semakin sedikit lagi yang membeli. Lalu implikasinya apa? Nggak akhirnya targetnya juga nggak akan tercapai gitu. Lebih baik dalam keadaan ekonomi yang susah gini, teorinya tuh kan mesti spending sebanyak-banyaknya. Apalagi kita lihat sekarang, pemerintah juga menahan spendingnya. Mulai dari perjalanan spendingnya dikurangi. Nah, kemudian mulai lagi nanti tahun 2025 kita belum tahu nih arahnya kemana nih gitu. Apalagi yang dibelanjakan. Nah, harusnya kan dalam keadaan begini belanja sebanyak-banyaknya supaya ekonominya hangat lagi, dunia usaha tumbuh lagi, dan kita baru bisa pajaknya naik gitu. Jangan Ya. sekarang, saya setuju banget gitu. Nggak Ja- tepat lah waktunya sekarang. Baik, tanggapannya mengenai frugal living mungkin, Bu Yani. Saya melihat ini sebagai suatu movement, tapi di satu sisi seperti bentuk keputusasaan masyarakat dijadikan sebuah movement gitu ya, untuk hidup berhemat, untuk tidak berkonsumsi dan lain-lain. Jika ini benar terjadi, apa yang menjadi concern utama dari para pengusaha? Silakan Ibu. Yang pasti gini, frugal living itu berarti kita hanya membeli kebutuhan sesuai kebutuhan dasar aja, kebutuhan yang memang diperlukan sekali gitu. Nah, itu ada beberapa definisi frugal living gitu. Nah, kalau itu terjadi, artinya orang nggak jajan, terus kemudian orang nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi supaya sebenarnya frugal living ini bukannya lifestyle, ini nggak punya pilihan masyarakat karena untuk bisa bertahan gitu. Nah, kalau ini terjadi berarti spending di masyarakat itu tidak ada. Jadi pasar itu sepi. Kalau pasar sepi, orang nggak akan berproduksi. Kalau kemudian perusahaan tidak akan berproduksi, berarti tenaga kerja juga akan dikurangi. Kalau tenaga kerja akan berkurang lagi, akibatnya ini multiplier effect nih. Frugal living, jangan dianggap enteng gitu dengan adanya frugal living. Ini multiplier, nah pengangguran akan tambah tinggi lagi. Nah, target pertumbuhan yang besar itu akan sulit dicapai kalau pasarnya tidak hangat itu istilahnya. Ya, Ini kan kalau pasar ini mesti dipanaskan gitu. Nah, kalau pasarnya adem aja, orang nggak belanja, orang males pergi, terus kemudian orang nggak mau leisure gitu, ke restoran juga nggak mau, sedapat mungkin seminim mungkin belanja makan seadanya, itu pasti akan berpengaruh dan spending kita nih
kontribusinya kan dari belanja itu sampai 35% gitu. Tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, itu efeknya pasti akan seperti itu. Dan buat dunia usaha, pasarnya sepi, tutup lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang BI mengeluarkan untuk kasih bunga kasih kredit ke pengusaha, lalu pasarnya nggak ada, buat apa kredit itu gitu. Ya. Kredit itu kan hanya dibutuhkan ketika pasar sedang tumbuh, Hmm. ketika pasar tersedia. Kalau pasar tidak tersedia, terus dikucurkan juga ke pengusaha, duitnya lalu kalau salah pakai, nanti banknya juga yang bermasalah, kan begitu. Ya, Jadi ini memang mesti dilihat multipliernya tuh panjang betul. sekali dan banyak sekali gitu. Bu Yani, tapi kan tentunya argumentasi dari pemerintah adalah kenaikan PPN ini tujukan untuk meningkatkan penerimaan negara di saat APBN juga memang sedang cukup ketat gitu ya untuk expenditure dan expense-nya banyak dikeluarkan, pengeluarannya banyak. Menurut Anda selaku pengusaha Indonesia, Ibu, bagaimana atau saran apa yang Anda bisa berikan kepada pemerintah jika memang tujuan dari peningkatan pajak ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara? Apa yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan pajak VAT menjadi 12%? Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, pajak-pajak tambang, tolong gitu. Nah, banyak juga misalnya ada pajak yang sudah inkrah gitu, utang-utang pajak yang lama yang sudah inkrah Hmm. kalau tidak salah tuh hampir mencapai 100 triliun. Coba itu ditagih gitu loh. Jadi Hmm. yang lama, ya PR-nya yang lama itu diambil ditagih. Kemudian perbaiki iklim investasi di dalam negeri. Karena persoalan orang mau masuk ke Indonesia tapi ruwetnya di dalam negeri itu yang jadi masalah. Kalau uang masuk, itu kan berarti juga nafas baru buat pemerintah. Jadi bukannya yang paling gampang emang sih buat pemerintah naikin PPN, Ya. tapi implikasinya tuh impactnya luar biasa, akan lama untuk memperbaiki pasarnya lagi yang sudah lesu Hmm. gitu. Jadi carilah cara lain, perbaiki investasi, iklim investasi yang bagus gitu. Yang one stop service itu betul-betul dijalani one stop service. Kemudian hutang-hutang pajak yang lama itu yang sudah inkrah, yang kasus-kasus pajak yang di sengketa pajak yang sudah inkrah ada 100 triliun itu kan bisa ditagih. Kemudian pajak tambang gitu loh. Nah, yang ilegal-ilegal itu diperbaiki, harusnya itu bisa, mungkin bisa di dalam satu forum itu Pak Hasim pernah bilang itu dari illegal mining aja bisa naik 300 triliun. Tambah tadi pajak yang sudah jatuh tempo belum ditarik 100 triliun, 400 triliun. Terus kemudian kalau investasi masuk, kemudian investasinya dipermudah. Nah, dengan catatan investasi masuk tapi menyediakan lapangan kerja buat orang Indonesia, bukannya bedol desa gitu. Ada investasi masuk tapi pegawainya dari sana, tukang masaknya dari sana. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Udah gitu dapat pembebasan pajak lagi yang 40 tahun, 30 tahun. Nah, ini yang harus diperbaiki dan ini yang akan lebih banyak dapatnya pemerintah daripada majekin nambah 1% ke konsumen gitu, yang nanti dari ujung ke ujung itu mulai dari hulu bahan baku sampai produk jadinya itu mungkin bisa sampai 10% barangnya naik. Kalau udah barang naik Hmm. 10%, orang males jual living akhirnya. Akhirnya nggak belanja, terus pasarnya sepi, orang yang mau investasi juga nggak jadi karena daya belinya nggak ada. Kemudian perusahaan akan mengurangi pegawainya, akhirnya juga pengangguran lagi yang tinggi. Boro-boro naik sampai 8%, 7%, 6% aja juga mungkin sulit tercapai. Itu